Jangan bayangkan bahwa ujian dalam rumah tangga itu adalah rintangan. Karena itu hadapi dengan persiapan. Apa persiapan tadi? Rusdun, kematangan, kedewasaan di dalam hidup berumah tangga. Karena itulah perlu wawasan. Jadi pendidikan itu perlu. Pendidikan itu salah satu faktor membuat orang menjadi memiliki rusd, memiliki kebijaksanaan, memiliki kematangan, memiliki kedewasaan. Salah satu faktor. Nah, karena itu jangan pula ada di antara kita yang menganggap sepele pendidikan, apalagi untuk wanita. Masih ada yang berprinsip sekolah tinggi-tinggi nah. Jong-jong belaki di rumah. Bola lo ijazah tu. Aku nonya tu. Pandai cari piti bagaimana. Jadi berbeda seorang istri yang berwawasan, seorang ibu yang berwawasan, seorang wanita yang telah memiliki kematangan di dalam kepribadian, kedewasaan dalam bersikap, akan berbeda dengan wanita yang kekanak-kanakan. Kalau kekanak-kanakan, laki-laki terpaksa siap-siap mengasuh dulu sementara. Nah, ada risikonya nanti. Kalau tidak matang seorang ibu, maka akan berdampak nanti kepada anak. Kemudian dia ada 5 nih. Yang keempat, sebelum pernikahan seseorang harus memahami bahwa akibat dari pernikahan dalam bentuk hak dan kewajiban itu adalah memiliki porsi yang berimbang. Harus difahami. Porsinya berimbang. Artinya apa? Lakum, untuk kamu ada yang menjadi tugas istrimu, alaihinna, dan alaikum, dan yang menjadi tugasmu ada yang menjadi hak istrimu. Jadi orang itu harus memahami bahwa hak dan kewajiban itu ada pada kedua belah pihak, bukan hanya pada satu pihak saja. Jadi efek berumah tangga itu bukan untuk membuka peluang kepada satu pihak menjadi rajo, jadi penguasa, sedangkan pasangannya menjadi budak. Bukan. Tidak begitu konsepnya di dalam Islam. Secara tegas Nabi mengatakan bahwa ada hak kamu atas istri-istrimu dan ada pula hak istrimu atasmu. Prinsip dasar yang harus ditanamkan. Artinya apa? Jangan hanya pandai menuntut hak tapi lupa dengan ikolan tampang cari yang banyak tadi. Bisa jadi penyebabnya wanita meminta atau menggugat untuk menuntut talak itu tak bisa lo disalahan pedusi dah. Walaupun tadangannya agak rumit. Kenapa rumit? Ya orang kapan balai.
Andi awak di mangka bawa pelabuhan nambah jalan. Kan rumit jadinya tuh. Ini tamparan keras untuk laki-laki. Tetapi kalau kita mau mendalami apa faktor yang mungkin menjadi penyebab, karena mungkin laki-laki selama itu banyak menuntut hak, lalai dengan kewajiban. Karena lah banyak lo kini apa-apa dan suka jadi apa rumah tangga. Padahal tanggung jawabnya adalah menafkahi istri. Nah, jadi sebelum berumah tangga, fahami betul apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam berumah tangga itu adanya secara berkeadilan dalam hidup berumah tangga. Yang kelima, yang terakhir, di dalam kehidupan berumah tangga, apapun dinamika yang dilalui, kalau seseorang itu bijak di dalam menjalankan peran dan tugasnya, maka dia bisa mencari ridha Allah dalam setiap masalah yang dilalui. Artinya apa? Jadikan gelombang rumah tangga itu sebagai alat untuk menjangkau ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya ditanya tentang bagaimana karakteristik rumah tangga yang baik menurut Islam, adalah usrah mardiyah, rumah tangga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya punya mawaddah saja, bukan hanya karena sakinah saja. Banyak orang tenang, tunan tenang saja, laki bampoknya tenang saja, istri bergunjing sebelah aman saja, pokoknya wak sakinah. Bergunjing nangka bampok penting belanja cukui terserah denyo di luar. Saya pernah mendengar dulu, bu, tu suami ibu selingkuh, nyonan laki dan di rumah dan yang lah keluar dan terserah lahnya. Ada orang yang begitu. Kalau dilihat rumah tangganya sakinah juga. Tidak begitu memahami. Rumah tangga itu adalah suatu langkah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu setiap momen berbagai persoalan yang dihadapi harus dalam rangka mencari ridhanya. Karena itu keputusannya, kebijakannya, apapun yang dilakukan dalam rumah tangga, nafkah yang dicari, pelayanan yang dilakukan, sikap yang diambil, keputusan yang diputuskan, seluruhnya harus dalam ridha Allah Subhanahu. Jadi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada ridha Allah itu akan tiba kalau salah satu dari pasangan itu mendurhaka kepada Rabbnya. Tidak ada. Nah, dari 5 poin tadi, bisa tidak kita mengatakan bahwa rumah tangga itu tidak perlu dipersiapkan? Tidak mungkin. Jadi aneh mana ada rumah tangga karena kecelakaan atau tetangkok basah. Gimana membangun rumah tangga tetangkok pagi kawin siang? Nah, cuma yang menjadi masalah sekarang ini, di mana kita bisa mematangkan diri
khususnya anak-anak kita remaja. Di mana? Di mana mendapatkan kematangan mempersiapkan diri untuk bisa anastum minhum rusda tadi itu. Dan kembali kita pada ayat 6. Jadi dari mana kita bisa menemukan wa in anastum minhum rusda tadi, yang dikatakan itu adalah saatnya seseorang sampai kepada masa pernikahan? Mana? Tidak ada. Di negeri ini tidak ada. Makanya saya sengaja sebenarnya memilihkan kajian fikih keluarga ini dengan harapan ada anak-anak muda kita yang mau mendengar. Tapi persoalannya adalah sedang evaluasi. Wah, kita pindahkan ya ke Ahad. Supaya anak-anak muda bisa hadir mereka libur sekolah. Kita rubah. Hari Ahad itu kan kita mengaji sirah nabawiyah. Cuma tapi kira mau balik dirubah mana, ndak aja ketibu tak unoy. Tapi kira baca ro membuat tibonya. Membuat tibonya itu apa-apa dan ibu-ibu. Namun awak ndak membawa anak awak. Itu yang sedang terfikir-fikir dan beberapa. Sehingga mereka bisa mendengarkan. Minimal dahulu mereka bisa mendengarkan. So tidak bisa kita biarkan rumah tangga yang rapuh, yang sedang mendera negeri kita hari ini. Di negeri waktu salah satu penyakitnya Nambari adalah memiliki rumah tangga yang rapuh. Sehingga mudah terseret anak-anak kita ke narkoba, ke LGBT, berbagai macam. So, kemanapun kita akan mencari solusi tentang persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kita, ujung-ujungnya siasat menganalisa akan kembali kepada peran orang tua. Siapapun yang menganalisa, ujungnya akan bertemu apa jawaban mereka? Yang menentukan di sini adalah peran orang tua. 5 orang tua berperan dalam rumah tangga. Jadi narkoba yang meningkat itu, LGBT yang semakin hari bertambah, berjudi, perzinaan, peran orang tua. Ya Bapak dan Ibu-ibu, jemaah rahimakumullah, saya punya rencana untuk memindahkan kajian di keluarga ini ke hari Ahad. Dengan catatan satu, Bapak dan Ibu-ibu nama membawa anak muda. Kita pindahkan. InsyaAllah sepulang dari haji, saya akan pindahkan kajian fikih keluarga ini ke hari Ahad. Supaya anak-anak kita bisa hadir. Kenapa? Karena setiap kita mengaji seperti ini, apa komentar sebagian yang mungkin merasakan, ya, apa tidak bisa anak-anak remaja mendengar itu? Kalau remaja-remaja senja, kau nak mendengar itu, kau lain nak tekan adanya. Bapak tekanannya, berarti gagal dalam mau kau buya, kau dicoba dan baru kau lagi berhasil banyak buya. Kau itu pertanyaan bapak kan payah mau menjawabnya.
Jadi karena itu perlu kehadiran para remaja awak untuk bisa kita persiapkan. Dan ada satu yang menarik dahulu. Saya punya teman orang Malaysia, ketika kuliah di Al-Azhar, tahun 4 dia menghilang. Awal, manalah ini. Ini pakcik ini mana nih? Setelah sekian bulan, baru dia hadir. Malaysia. Dari Malaysia saya tanya, Ustaz pindah duduk ke? Pindah duduk itu artinya pindah tinggal. Kalau orang Malaysia bilang tinggal kat mana, jarang. Ya, duduk kat mana. Kita sering berkelakar kan, duduk kat mana? Kat sinilah duduk ni. Kan, kamu tinggal di mana? Ya. Bilang kan, pindah duduk kat? Taklah dia. Tak. Pergi mana? Mau pergi mana? Dia kan, balik kampung dia bilang. Kampung. Ini 2 tahun 4 tahun akhir balik kampung juga. Tak, saya perlu apa? Ambil sijil. Sijil itu ambil sertifikat. Sijil apa? Sijil nak berkahwin. Nak berkahwin pakai sijil lah. Pada tahun 4 syariah, Fakultas Syariah wal Qanun di Al-Azhar ngambil juga sertifikat untuk pelatihan berkahwin. Kan? Bilang, yalah harus. Rupanya di situ berbulan-bulan mereka dididik, dilatih, diberi wawasan berumah tangga. Menarik. Nah, kita jamba bulan-bulan dan sejam saja. Kadang basa-basi sajanya. Anak-anak nak ketika akad nikah awak diundang magih tausiah. Ambo kalau lah diundang magih tausiah atau nasihat pernikahan tu keambat ya ambo. Oke itu. Dia nak daruhnya meropulan tak jauh awak pengenanya dah. Maka menceramainya ketika itu. Nampak je mandenya lah sibuk memikian randang, alik nang ketibo, mamak nang kenai, maka menceramainya ketika itu tu. Seremonial habis dah itu. Jadi sudah saatnya kita bersungguh-sungguh menyiapkan generasi yang akan berumah tangga, karena dari situ akan lahir nanti keturunan. Kalau disiapkan dengan baik, lahirlah keturunan yang baik. Tapi kalau tidak disiapkan dengan baik, awak salah keturunan kau, ke zaman kau. Itu akan beresiko. Kenapa? Karena kita tahu tantangan kehidupan hari ini begitu berat. Itulah yang akan membentuk generasi kita yang akan datang. Rugi kita. Kita akan kehilangan generasi penerus yang baik.